Hai, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan bahagia selalu ya. Alhamdulillah balik lagi di YouTube channel aku, Rila Migrawati. Dan buat teman-teman yang baru gabung di channel aku ucapkan selamat datang dan salam kenal ya. Perkenalkan aku Rila, seorang ibu rumah tangga yang memiliki usaha toko sembako di rumah. Oke, jadi sambil menjaga warung sembako, di sini aku akan membahas pertanyaan dari teman-teman, gimana sih cara memutar modal warung apabila modal kita itu kecil, supaya usahanya bisa berjalan dengan lancar dan modalnya tidak berhenti di situ saja ya. Jadi kalau menurut aku pribadi, sebelum kalian membuka usaha itu alangkah baiknya kalian mempelajari kebutuhan dari lingkungan sekitar kalian ya. Jadi yang pertama kita harus melakukan perencanaan dulu ya teman-teman. Apakah warung kita ingin usahanya berskala besar atau berskala kecil? Tentukan modalnya, tentukan wilayahnya, dan kita harus tahu juga siapa aja yang akan menjadi pelanggan kita. Dan perlu diingat selalu ada resiko dalam menjalankan bisnis apapun itu ya. Membuat perencanaan usaha yang baik itu artinya kita harus siap menerima segala resiko apabila kita sudah menjalankan bisnis tersebut ya teman-teman. Jika kalian merasa modal kalian masih sangat minim, kalian bisa untuk pertamanya kalian menjual cukup beras, teh, kopi, gula, mie instan, sama telur ya teman-teman. Dengan kalian menjual produk tersebut itu pastinya akan perputarannya menjadi cepat. Omset dan keuntungan dari penjualan tersebut kalian bisa pakai lagi buat berbelanja barang tersebut, ataupun bisa juga melengkapi barang-barang sesuai dengan permintaan lingkungan kalian. Jadi memang untuk menjalankan usaha sembako seperti ini kita harus pandai-pandai mengelola bisnis ini ya teman-teman. Jadi mulai dari keuangannya, jam disiplinnya, semuanya itu harus kita telaten. Usahakan jangan sampai kita salah membeli produk ya teman-teman, dan apabila kita salah membeli produk, barangkali barang tersebut juga kurang laku di lingkungan kita, tentunya perputaran modal akan menjadi lambat ya teman-teman. Apalagi kayak rokok kan seperti yang kalian tahu modalnya besar tapi keuntungannya tipis. Jadi kalau untuk rokok sebaiknya kalian gak usah nyetok terlalu banyak ya teman-teman, cukup beli 1 bungkus aja. Nanti kalau memang perputarannya cepat, barulah kalian bisa memodali sedikit demi sedikit. Sebenarnya kalian gak usah bingung apabila kalian ingin kulaan pertama kali, karena cukup kalian berbelanja kebutuhan kalian tapi dengan jumlah yang agak lebih banyak daripada biasanya. Jadi sebelum berbelanja kalian bisa catat dulu apa aja bumbu-bumbu masakan yang ada di dapur, kayak misalnya garam, gula, kaldu, micin, itu pastinya itu ada di dapur setiap masyarakat ya teman-teman. Hati-hati ya. Siapa yang naik skuter? Siapa punya skuter itu kah? Oh, punya Safran. Bagaimana cara tak jalan? Oh, begitu. Gimana kalau teman tak? Kenapa bisa sama kita? Ya sudah, hati-hati. Panasnya cepat nih. Ya ampun. Dan ini merupakan salah satu tabungan para pengusaha sembako. Jadi kalau misalnya ini ditimbang hasilnya lumayan ya. Alhamdulillah ini belum ada sebulan ya teman-teman. Jadi terakhir aku update harga kardus itu bulan 5, dan ini masih bulan 5. Tapi alhamdulillah kardus aku udah numpuk, dan aku udah hubungi bapak yang biasa ngumpulin kardus bekas supaya bisa datang ya teman-teman. Nggak apa-apa deh dijual murah daripada numpuk berantakan di dapur aku. Jadi anggap aja itu bonus ya teman-teman.
Jadi kalau misalnya kalian ingin membuka warung sembako, sebaiknya kalian pisahkan uang modal, uang pribadi sama uang tak terduga ya teman-teman, kayak ibaratnya uang kas. Nah, kayak Marimas ini sebenarnya awal mula aku jualan belum ada jualan ini ya teman-teman. Cuman karena lingkungan sekitar aku banyak yang nyariin, jadi aku stokkan lumayan banyak ya teman-teman. Nah, untuk cemilan juga dulu aku awalnya cuman beli satu gantung aja ya teman-teman. Cuman karena Kitela ini untungnya tipis banget kalau cuman beli satu renteng, dan ternyata juga perputarannya lumayan cepat di warung aku. Jadi alhamdulillah aku udah bisa beli satu karton ya teman-teman. Dan ini juga kayak susu, sosis. Alhamdulillah sekarang juga aku udah bisa beli masing-masing satu karton ya teman-teman. Jadi kalian harus memiliki modal khusus. Kalau misalnya uang yang kalian miliki anggaplah 3 juta, nggak apa-apa meskipun uangnya nggak seberapa, tapi kalau misalnya kita mengelolanya dengan benar, insya Allah usaha kalian itu bisa cepat berkembang ya teman-teman. Jadi kalau untuk setahun atau bahkan 2 tahun pertama kalian merintis usaha sembako, sebaiknya kalian jangan pernah mengambil keuntungan dari warung sembako kalian ya teman-teman. Jika kalian ingin usaha kalian langgeng, jangan pernah kalian mengambil keuntungan di tahun-tahun pertama. Jadi selain uang modal untuk berbelanja, kalian juga harus menyediakan uang kas. Uang kas di sini tujuannya sebagai uang kembalian ya teman-teman. Uang kas ini bisa kalian tukarkan menjadi uang receh nominal 1.000, 2.000. Pokoknya fungsinya uang kas ini untuk menjadi uang kembalian. Jadi misalnya saja modal yang kalian keluarkan untuk berbelanja 3 juta, kalian cukup mempunyai uang kas 200 sampai 300 ribu rupiah aja ya teman-teman. Tujuannya memang hanya untuk menjadi uang kembalian, karena jangan sampai pelanggan kalian banyak yang datang menggunakan uang pecahan nominal besar, lantas pada saat ingin transaksi nggak jadi hanya karena kalian tidak memiliki uang kembalian. Jadi setiap harinya uang kas itu harus sama jumlahnya ya teman-teman di laci kalian. Jadi kalau misalnya omset yang kalian terima di hari itu ada 1 juta, ya kalian bisa berbelanja 800 ribu, 200 ribunya kalian simpan menjadi uang kas atau uang kembalian. Kemudian kalau untuk uang pribadi, kalau misalnya warung sembako merupakan satu-satunya mata pencaharian kalian, ya itu artinya uang pribadi merupakan keuntungan dari satu hari kita berjualan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya dalam satu hari kalian berjualan itu omset yang kalian terima ada 1 juta, 200 ribunya itu wajib menjadi uang kas atau uang kembalian. Nah 800 ribu itu kalian anggaplah keuntungan yang kalian terima itu 10% itu paling banyak ya teman-teman, artinya 80 ribu. Nah 80 ribu itu akan menjadi keuntungan dari kalian ya teman-teman. Tapi perlu dicatat ya teman-teman, seperti yang aku bilang di awal, apabila kalian ingin memiliki usaha yang langgeng di tahun pertama atau bahkan sampai di tahun kedua, jangan dulu kalian mengambil keuntungan ya teman-teman. Kalian pakai saja keuntungan tersebut untuk berbelanja lagi melengkapi usaha toko sembako kalian. Kalaupun kalian ingin mengambil kebutuhan kalian di warung sembako kalian, kayak misalnya kalian ingin mengambil telur, mie instan, atau bumbu-bumbu dapur, kalian catat ya teman-teman, usahakan dalam sehari yang kalian ambil itu tidak lebih dari keuntungan yang kalian terima ya. Jadi setahun pertama itu memang kita harus mengencangkan ikat pinggang ya teman-teman, alias kita harus pandai-pandai berhemat. Berhemat di sini bukan artian kita pelit pada diri kita sendiri, tapi itu memang salah satu pengorbanan kita jika kita ingin memiliki usaha yang sukses.
Strategi penjualan juga perlu dilakukan ya teman-teman. Jadi misalnya kita baru membuka usaha sembako, alangkah baiknya kita jangan mematok harga mahal dulu ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin kita mencari pelanggan sebanyak-banyaknya. Dan apabila kita sudah memiliki langganan tetap, nggak ada salahnya kita memberi harga langganan kepada pelanggan kita yang selalu datang berbelanja di warung kita. Jadi jangan takut ya teman-teman, meskipun untungnya kecil, apabila perputarannya cepat itu akan terasa banget keuntungannya ya teman-teman. Seiring berjalannya waktu, lama-kelamaan pasti warung kita akan menjadi ramai ya teman-teman, dan nggak menutup kemungkinan warung kita akan menjadi stabil dalam memperoleh keuntungan. Semoga apa yang aku sharing ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang juga ingin membuka usaha sembako. Mohon maaf ya kalau aku ada salah kata dan perbuatan di video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.